all against the fight. All eyes on him under stadium light. Fast as a storm, carries light in a solid form, and his tremble will storm. Kevin Dix secara resmi telah menjalani latihan perdana bersama Borussia Mönchengladbach. Meskipun masih secara terpisah, mengingat Kevin masih dalam tahap pemulihan pasca cedera yang diderita saat Indonesia melawan Jepang. Tetap saja, ini menjadi sinyal positif bagi Kevin untuk lebih cepat terlibat dalam persiapan menyambut musim baru. Bisa dibilang, Kevin telah berhasil menciptakan kesan pertama yang positif, mulai dari awal kedatangan hingga sampai sejauh ini, yang mana itu termaksud hal-hal di luar teknis. Sesuatu yang diketahui membuat pelatih Gladbach, Gerardo Seoane, merasa kagum. Terlebih, Seoane juga merasa sedikit heran terkait sorotan yang didapat Kevin Dix. Sebab, mulai dari media hingga fans, begitu excited terkait Kevin dan Indonesia. Bahkan pelatih asal Swiss tersebut juga dikabarkan merasa jika Kevin benar-benar akan bisa jadi bagian penting bagi timnya. Di sisi lain, ada media Malaysia yang kembali menyoroti soal manuver naturalisasi PSSI yang dinilai sangat agresif, termasuk untuk Mauro Zelstra, yang menurut Pak Erik sendiri prosesnya bakal dipercepat apapun caranya. Nah, tentu berbicara soal kualitas Mauro, boleh jadi sangat bisa untuk langsung bermain. Nggak cuma untuk U23, melainkan untuk timnas senior walaupun nantinya sebagai pelapis dari Ole Rummenigge. He's a finder, next guard, you're strong. In the game he can go wrong. With heart and soul he'll stand long. Defender's anthem, he's our song. Kevin Dix boleh jadi adalah salah satu pemain terbaik yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Yap, bergabungnya Kevin ke Borussia Mönchengladbach seolah menjadi bukti betapa tingginya level pemain yang satu ini. Dan harus diakui, dari sisi jam terbang atau pengalaman, dia adalah yang paling oke selain ada Jordi Amat. Bedanya, Jordi datang di saat ia memasuki usia senja pesepak bola, sedangkan Kevin datang di saat dia dalam mode prime pesepak bola. Yap, soal statistik, Kevin Dix telah membuktikan segalanya di FC Copenhagen, di mana bersama tim terbaik Denmark tersebut, Kevin telah tampil di 170 pertandingan di semua ajang dengan 22 gol dan 20 assist. Jelas, itu adalah catatan yang terbilang produktif bagi ukuran pemain belakang. Selain itu, Kevin Dix sendiri juga udah dianggap legenda di sana. Karena selama main di sana, ia udah mempersembahkan 3 gelar Liga Denmark dan 2 Piala Denmark. Di level Liga Champions, catatan terbaik Kevin adalah ketika sukses membawa Copenhagen lolos 16 besar Liga Champions musim 2023-2024. Di mana salah satu pertandingan terbaiknya adalah ketika turut mengalahkan MU di fase grup. Dan musim lalu, Kevin Dix berhasil membawa Copenhagen melaju ke 16 besar Conference League. Sayangnya mereka harus kalah dari Chelsea yang di akhir kompetisi keluar sebagai juara. Yang jelas bukan tanpa alasan mengapa Borussia Mönchengladbach begitu ngebet mendatangkannya. Pemain yang juga pernah main untuk Feyenoord, Vitesse, dan juga Fiorentina. He's a finder, next guard, you're strong. In the game he can go wrong. With heart and soul he'll stand long. Defender's anthem, he's our song. He's our song. Lebih lanjut, Kevin sendiri akhirnya udah menjalani latihan perdana di Jerman. Akan tetapi, Kevin masih harus latihan terpisah lantaran masih dalam tahap pemulihan pasca cedera yang diderita ketika Indonesia melawan Jepang. Meskipun begitu, secara umum Kevin benar-benar mendapatkan pujian atas attitude yang dinilai luar biasa. Yap, dikutip dari Goal, Kevin Dix secara tegas akan mengurangi aktivitas di media sosial demi bisa memantapkan karir di Borussia Mönchengladbach. Tentu saja Kevin ingin membayar kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan performa maksimal. Yap, di saat banyak pemain memanfaatkan media sosial untuk meluaskan jangkauan dan mendekatkan diri ke fans, Kevin Dix justru melakukan hal yang bertolak belakang. Di mana Dix nggak mau menginginkan kesan buruk pada musim pertamanya bersama Borussia Mönchengladbach. Sehingga ya tadi, ia memutuskan untuk sementara waktu menjauhi media sosial
demi memantapkan karirnya di klub Bundesliga Jerman tersebut. Menurut Bild Plus, Dix sengaja menahan diri dari presentasi di depan publik secara daring dengan tujuan supaya dia dapat berkonsentrasi penuh dengan tantangan di Gladbach. Kepercayaan diberikan klub ingin saya balas, baik di dalam maupun di luar lapangan. Saya ingin mengemban tanggung jawab di Gladbach, terutama untuk para pemain muda, kata Kevin Dix, dikutip dari laman Rheinische Post. Sementara itu, mengetahui jika Kevin Dix punya komitmen yang luar biasa pastinya membuat sang pelatih Gerardo Seoane merasa kagum. Terlebih, ia pun cukup dibuat heran dengan begitu excitednya media-media di Jerman serta para fans tentang Kevin Dix ataupun Indonesia. Nah, selain hal tersebut, Gerardo Seoane diketahui juga merasa kedatangan Kevin Dix benar-benar akan memberikan impact nyata di dalam tim, terutama dari sisi permainan. Kevin memiliki kepribadian yang kuat, dia pemain yang banyak bicara. Kami merasa dia adalah seseorang yang mencari hubungan, yang berpikir sendiri, yang ingin memprakarsai. Itu adalah kriteria yang penting, ucap Seoane dikutip dari Bild. Yap, Kevin sendiri dalam sebuah wawancara dengan media Jerman menegaskan jika ia sangat siap untuk memberikan performa terbaiknya bersama Gladbach. Kemudian Kevin Dix juga mengaku ingin lebih fleksibel soal posisinya bermain di tim barunya kali ini. Saya dapat bermain di hampir semua posisi bertahan, bek kanan dan bek kiri, bek tengah, atau bahkan di lini tengah sebagai pemain nomor 6. Namun saat ini saya merasa paling nyaman di posisi bek tengah, baik itu dalam skema 4 bek atau 3 bek. Tidak ada masalah, yang terpenting saya bermain. Tapi saya fleksibel dan menempatkan diri saya untuk melayani tim, ucap Kevin dalam wawancara dengan Vollen Houtmach. Yap, merujuk pada statement Kevin, nyatanya itu juga sejalan dengan apa yang pernah ditulis oleh media Bild. Kevin sangat layak menjadi salah satu kandidat untuk jadi kapten tim buat musim depan, kendati statusnya dia adalah pemain baru. Lebih lanjut, media tersebut juga menjelaskan soal alasan mengapa Borussia Mönchengladbach begitu ngebat untuk mendapatkan Kevin Dix. Menurut Direktur Olahraga Mönchengladbach, Roland Virkus, kehadiran Kevin Dix dinilai akan membuat tim semakin solid. Kevin pemain bertahan berpengalaman dan serba bisa. Dia dapat bermain di semua lini pertahanan, tengah, kiri, atau kanan. Kevin akan sangat cocok dengan kami. Dia akan membuat tim lebih fleksibel dalam bertahan, ucap Roland. Di sisi lain, ada kabar soal salah satu media Malaysia yaitu Astro Arena yang menyoroti program naturalisasi Indonesia yang dianggap kian agresif. Jika kita melihat Indonesia, negara ini dicap sebagai negara yang paling agresif dalam proyek naturalisasi, tulis Arena Metro. Sebab dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini, sudah lebih dari 10 pemain berdarah Indonesia yang didatangkan dari Eropa, tulis media tersebut. Yap, salah satu pemain yang kini disorot tentu Mauro Zelstra, di mana penyerang Volendam tersebut memang sebentar lagi akan segera menjalani proses. Dan Pak Erik sendiri menegaskan jika Mauro akan diproses lebih cepat apapun caranya. Nah, memang rencana awalnya adalah menjadikan Mauro sebagai bagian dari timnas U23. Akan tetapi, jika semuanya dirasa oke, nggak menutup kemungkinan kalau Mauro bisa langsung main untuk timnas senior, minimal sebagai pelapis dari Ole. Nah, jika ada yang tanya, apakah Mauro bisa main di AFF U23? Jawabannya, 99,9% enggak. Selain waktunya mepet, pastinya klub Volendam juga nggak akan mau melepas Mauro, mengingat itu bukan agenda resmi FIFA. Namun untuk kualifikasi Piala Asia, ya itu peluangnya jauh lebih masuk akal. Mauro kita persiapkan memang untuk kejuaraan U23 nanti di bulan September, tetapi bukan tidak mungkin juga sebagai pelapis untuk Ole di posisi striker. Ya, kita tahu memang salah satu kekurangan tim nasional kita memang di pencetakan golnya. Nah, itu dari awal kita bangun tim nasional ini. Nah, kenapa waktu itu kita juga berjibaku membawa Ole karena itu. Nah, kita harapkan Mauro kita lihat di usia muda dulu,
Kalau memang dia ternyata bisa beradaptasi, ya itu kan tidak mungkin dia bisa juga naik ke tingkat seniornya gitu. Ya mudah-mudahan prosesnya bisa didukung, Pak Menpora positif, DPR positif, Bapak Presiden positif. Ya ini bagian kita coba mendorong persiapan untuk kedepannya sendiri. Sementara itu, Pak Menpora Dito Aryo Tejo menyebut jika dokumen Mauro Zelstra sudah diproses bersama 3 calon pemain naturalisasi timnas putri, yaitu Pauline van de Poel, Isabel Notet, dan Isabel Kopp. Terkait dokumen Mauro sudah diproses di Kemenpora dan sudah dilanjutkan ke Kementerian Hukum. Ada 3 atlet yang diajukan PSSI karena suratnya datangnya tidak bersamaan, beda-beda hari. Saat ini ada yang sudah kami kirim ke Kementerian Hukum. Saya tidak hafal namanya, tapi semuanya perempuan, atlet wanita semua. Ucap Dito Aryo Tejo dikutip dari CNN. Yap, untuk Mauro, jelas sekali lagi, dia adalah penyerang potensial yang nggak bisa gitu aja dilepaskan dari radar. Meskipun masih main di U21, tapi dia musim lalu udah mendapatkan 7 kali kesempatan main di tim senior FC Volendam. Nah, soal statistik, Mauro terbilang tajam. Dari 21 penampilan di tim U21 musim lalu, ia mampu bikin 17 gol dan 7 assist. Sebelum ini pun, Mauro juga terbilang gacor, manakala membela Nijmegen U21 dengan koleksi 12 gol dari 26 caps. Intinya, kehadiran Mauro benar-benar akan memberikan opsi menarik di lini serang timnas Indonesia, entah itu untuk U23 ataupun senior. In the game, he can't go wrong. With heart and soul, he'll stand long. Defenders anthem, he's our song. He's a thunder next, God, you're strong. In the game, he can't. Yap, terlepas dari apapun, untuk Kevin Dix selamat dan semoga berhasil di Liga Jerman. Tunjukkan jika pemain timnas Indonesia bisa kok bersaing di sana. Dan udah pasti, kalau Kevin main bagus, yang untung timnas Indonesia juga. Kemudian buat Mauro, semoga ini bisa jadi salah satu solusi opsi dari permasalahan lini depan kita yang sejauh ini cuman Ole yang perform di timnas senior, serta Jens Staffen yang perform di kelompok umur. Pokoknya buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu, oke? Kita Garuda. Defending with all his might till the dawn, till the first light. Oh, Kevin Dix, God, he is strong. In the game, he can't go wrong. With heart and soul, he'll stand long. Defenders anthem, he's our song. He's a thunder next, God, you're strong. In the game, he can't go wrong. With heart and soul, he'll stand long. Defenders anthem, he's our song. He's our song. Itu dia pembahasan kali ini. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe kalau kamu Garuda fans sejati. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan ingat, dukunganmu adalah bahan bakar semangat timnas. Saya Dinar dari Gals pamit. Dukung terus timnas Indonesia.